Astagfirullahaladzim, pamanku kenapa kayak gitu? Awalnya, karena berkuliah aku pun menumpang hidup di rumah pamanku. Akan tetapi saat aku baru pertama kali ke sini, aku sudah melihat banyak hal ganjil yang terjadi. Assalamualaikum, Om. Tahu. Jo, kamu kenapa Jo? Paman, apa tadi aku salah lihat ya? Kamu sakit ya? Ayo kita ke dalam. Lalu saat sedang makan pun, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Nih, makan dulu. Pasti kamu capek kan habis jalan jauh. Makasih ya, Paman. Apa ini? Hitam. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Kamu kenapa Jo? Ini Paman, makanan sama minuman saya berubah jadi bangkai. Bangkai? Tadi beneran Paman, makanannya berubah jadi tanah, terus minumannya berubah jadi hitam. Udah, mungkin kamu salah lihat karena kecapean. Makan aja Di. Paman! Dan sekarang, dia malah kayak orang kesurupan. Loh, mana dia? Hah? Ngapain kamu? Gak ada Paman, dia cuma lewat, coba tidur dulu. Ternyata cuma mimpi. Jo, kamu kenapa teriak-teriak? Gak apa-apa Tan, tadi cuma mimpi buruk. Maaf ya Tan, udah buat Tante khawatir. Hampir setiap hari, aku selalu ngalamin mimpi buruk seperti ini. Dari luar, istri dan anak pamanku emang tampak alim dan sering sholat. Padahal aslinya Tan, mereka mengikuti ajaran sesat. Coba aku ikutin, pasti mereka mau sholat ganjil lagi. Loh, ngapain mereka bawa-bawa sejadah ke tempat ini? Apa itu? Ini adalah persembahan 10 kepala ayam karena telah meramaikan usaha kami, wahai jinku. Kepala ayam? Astaga, ternyata mereka melakukan ritual pengaris. Ini gak bisa dibiarin. Loh, gimana mereka? Setan! Setelah kejadian itu, aku pun menceritakan semua keganjilanku yang kualami ke teman kampusku. Kamu yakin? Berarti kalau mereka pakai pengaris, kafe ini... Iya, kafe ini juga punya mereka. Aku yakin, pasti di kafe ini ada kejadian ganjil. Jadi, sekarang kamu... Aduh maaf mbak, saya nggak sengaja. Nggak sengaja di mana? Ini namanya Mbak nyiram saya. Mana bos Mbak? Biar saya... Maaf mbak, jangan bilang bos saya janji saya bakal tanggung jawab. Ayo mbak ikut saya, biar saya bantu bersihin pakaiannya. Kok mbaknya bawa habis gitu ya? Ini mau dibawa kemana sih? Kan tadi mau nyuci baju saya. Ini mau dibawa kemana sih? Kan tadi mau nyuci baju saya. Loh, itu kan pamanku. Kok dia bisa di sini? Jangan-jangan dia. Loh, Mbak, kok di sini? Teman saya mana? Masnya ngomong apaan ya? Emangnya kita pernah ketemu? Loh, tadi kan Mbak yang numpahin minuman ke baju teman saya. Tadi katanya Mbak mau cuci baju teman saya. Terus teman saya mana?
Mas kayaknya salah orang deh. Saya baru masuk shift kerja dan ini juga baru orderan pertama saya. Gawat. Rama. Rama. Paman. Rama. Mau dibawa kemana ini sama paman? Paman. Paman. Jo, kamu kenapa teriak-teriak manggil paman kamu? Tante minggir. Aku tahu. Pasti kalian ngerencanain sesuatu kan? Apa maksud kamu, Jo? Tante nggak ngerti. Aku tahu. Kalian selama ini berpikir semuanya. Dan kalian bakal pengaruh. Dan saya memberi persembahan untuk memperkaya diri kalian. Apa maksud kamu, Jo? Kamu jangan kurang ajar ya. Selama ini tante sama paman lu nggak pernah ngelakuin itu. Dan aku dilihat sendiri. Temanku disuruh sama paman. Mana paman? Pasti kalian udah nyembunyiin teman aku kan? Tante nggak ngerti apa yang kamu omongin. Dari tadi siang tuh paman sama tante di rumah buat ngajarin ngaji. Oh kamu nggak percaya? Kamu lihat aja sendiri. Paman! Paman! Ya Jo, kenapa kamu teriak gitu? Mei, apa benar dari tadi kamu ngaji sama papi kamu? Emangnya kenapa Bang Jo? Gak mungkin. Jo bilang selama ini kita sudah melakukan ritual dan menggunakan pesugihan demi kekayaan kita. Apa? Jo bilang kamu udah nyulik temannya untuk dijadikan tumbal. Padahal seharian kamu tuh ngajarin dia ngaji sama sholat. Apa maksudnya ini Jo? Selama ini paman dan tante udah nerima kamu dengan baik. Tapi kenapa kamu nuduh kami yang enggak? Pokoknya ini malam terakhir kamu tinggal di rumah ini. Masih bareng-barengmu besok. Paman nggak mau lihat kamu ada di sini lagi. Aku gak mungkin salah lihat. Aku yakin pasti ada yang gak beres sama semua ini. Semenjak aku tinggal di sini, aku merasakan banyak keganjilan. Dimulai dari aku yang sering melihat sosok pocong, lalu pamanku yang selalu bersikap aneh, dan bahkan keluarganya juga yang sering melakukan sholat ganjil. Lalu saat ini, aku pun berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan ternyata... Rama! Maafin aku. Gara-gara aku kamu jadi seperti ini. Jo, Ternyata aku benar. Selama ini paman sudah melakukan banyak dosa. tunggu Jo. Tolong dengerin paman dulu. Dengerin paman. Setelah apa yang paman perbuat sama teman aku? Maafin paman Jo. Kamu bebas menghukum paman seperti apa. Tapi tolong dengerin paman dulu. Waktu tantemu hamil, tiba-tiba aja usaha kafe paman mendadak sepi. Dan kami nggak dapat pemasukan sedikit pun. Dan ternyata alasan sepinya kafe paman itu semua karena pesaing bisnis paman yang mengirim santet ke kafe paman. Ini kan santet. Karena itu paman pun pergi ke dukun untuk membalas santet yang dikirim itu. Lalu setelah pesaing bisnis itu mati karena santetnya sendiri, paman yang tersulut godaan setan pun berniat untuk memakai penglaris supaya keluarga paman bahagia. Akan tetapi, wahai jin yang agung, aku akan memberikan persembahan kepala ayam kepadamu. Maka berikanlah aku kekayaan. Aku akan memberikanmu kekayaan, akan tetapi kau harus memberikan kendali atas bumi yang aku menginginkannya. Tapi aku meminta satu hal, sekalipun jangan pernah kau menyentuh keluargaku. Setelah kami hidup kaya raya, paman pun menyesali perbuatan paman karena ia mengambil alih tubuh paman dengan sesuka hatinya dan bahkan memakan orang sebagai bayaran kembali. Sekarang, mumpung dia lagi nggak ada di sini, cepat kamu pergi dari sini. Dia datang, pergi. Pamanku kerasukan hantu pengharisnya yang memakan tubuh manusia. Dan sekarang, ia pun akan memakanku. Karena kau selalu menggangguku, aku akan memakan tubuhmu menggunakan tubuh paman. Paman! Sadar paman! Pamanmu tidak akan bisa menolongmu.
Sekarang kau nggak bisa lari dari aku lagi. Apa ini? Panas! Stop! Dasar sialan! Sebelum aku datang ke sini, aku sudah lebih dulu meminta pertolongan kepada Pak Ustadz untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu. Tolong percaya sama saya Pak Ustadz. Kalau misalnya cerita yang saya buat ini salah, saya bahkan serahin diri saya ke polisi. Karena saya sudah memfitnah paman saya sendiri. Tapi mohon bantuan terlebih dahulu Pak Ustadz. Mas, kamu kenapa mas? Jangan mendekat. Dia bukan suamimu. Tubuh suamimu sedang dikendalikan oleh jin itu. Jin? Dasar manusia-manusia sialan! Kalian jangan bisa menahan aku! Panas! Manusia jahat! Berbanyakan melawan aku! Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jo, mas! Papa! Maafin aku sayang. Selama ini aku udah ngelakuin dosa besar dan bersekutu sama setan. Jo, terima kasih ya. Karena kamu paman bebas. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Karena kita tidak boleh meminta bantuan kepada jin. Dan ingat, hanya kepada Allah kita meminta.